dengan saya Chandra channel 1991. Hari ini saya mampir lagi nih, silaturahmi lagi ke tempat teman saya di Depok. Mungkin aja ngobrol-ngobrol santai, tapi sebagian terusan dari video yang part 1 kemarin tentang ikan, tentang ternakan. Tonton terus video saya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Halo, kembali lagi dengan saya Chandra channel 1991. Hari ini saya mampir lagi nih, silaturahmi lagi ke tempat teman saya di Depok. Mungkin aja ngobrol-ngobrol santai, tapi sebagian terusan dari video yang part 1 kemarin tentang ikan, tentang ternakan. Tonton terus video saya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Samping saya nih dia nih, namanya Bang Kutai nih. Nama aslinya siapa Tay? Nama aslinya Rizky. Nama aslinya Rizky. Namanya masih cakep banget. Rizky bla 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 Rabani ya, kalau nggak salah ada Rabaninya. Salam sisik. Jadi dia ngikutin namanya ini yang tuh penyanyi cilik, tahu nggak? Oke Bang Kutai, gimana untuk hari ini Bang Kutai? Alhamdulillah semuanya lancar-lancar aja nih. Alhamdulillah, kalau emangnya lancar, nggak ada kendala. Jadi buat kalian kalau ada yang mau nanya soal cara memijahnya, pemeliharaannya dari larva sampai besar, mau kawin silang antara hitam dan nila biasa, itu gampang, tinggal ditanya-tanya aja, oke? Jangan ragu, tanya aja. Kita berbagi pengalaman. Saya juga masih pemula ini, masih belajar, tapi alhamdulillah sudah sempat berhasil memijahkan silang nila merah sama nila hitam. Hasilnya pun ada. Nanti kalau mau ngeliat dikasih lihat, oke? Ketik aja videonya, tulis di komentar tentang menanyakan apa saja yang mau ditanyakan tentang peternakan, cara memijah, cara untuk memisahkan dari butiran-butiran kuku dengan biangnya itu seperti apa. Karena yang saya tahu Bang Kutai ini emang dia berbakat, dia sangat berbakat, walaupun dia masih tahap belajar, tapi dia tahu cara-caranya dengan otodidak, dengan sendirinya gitu. Banyak juga yang peternak ikan itu yang saya belum temuin, tapi ya hari ini yang saya temuin cuma hanya Bang Kutai. Kalau sering banyak yang bilang kalau untuk indukan itu ada pakan-pakan khusus, tapi kalau saya itu nggak ada pakan-pakan khusus, semuanya normal menggunakan pelet dan sedikit campuran dedaunan. Dan ada cara juga kalau mau nernak nila itu, ukuran kolam sama ada space buat si indukan itu untuk membuat sarang. Satu, misalkan tuh air harus hijau, itu lebih gampang karena ikan tidak terlihat. Dan itu harus ada kayak bekas-bekas lumut dari si induknya, kotorannya itu usahakan kalau membersihkan itu jangan dibersihkan semuanya, karena lumpurnya itu berguna buat si indukan jantannya untuk membuat sarang. Jadi kebanyakan orang tuh terlalu membersihkannya, itu jangan, itu salah, bisa membuat ikan mati. Nanti buat pemisahannya insya Allah akan ada. Saya alhamdulillah dari mulut pun saya paksa untuk keluar, tetapi ada ukurannya. Ketika si anakannya itu sudah tidak menggendong telur di perutnya, itu harus dipisahkan agar lebih cepat. Saya punya 2 indukan, hanya menjelang kurang dari 2 minggu udah bisa memijah lagi.
dan sudah bisa menghasilkan anak lagi. Cukup cepat itu penghasilannya, jadi nggak perlu takut. Dan indukan saya pun nggak besar, hanya 3 jari. Indukan saya itu hanya 3 jari. 3 jari udah bisa menghasilkan ratusan anak loh. Nggak perlu besar-besar seperti yang orang lain bilang. Nanti kalian akan mencoba dengan sendirinya, jadi nggak perlu takut untuk mencoba. Gagal itu hal biasa. Saya pun pernah gagal, tapi terus belajar dan mengetahuinya. Perlahan akan bisa kalian. Jadi kalau untuk air ini memang harus tetap hijau ya berarti ya Bang? Harus tetap hijau, karena ini tuh kayak debu-debunya itu di bawah tuh bermanfaat buat si jantannya. Kalau bisa jangan dibuang semua. Jadi juga kan di bawah ini dia banyak burayak-burayak, kuman-kuman yang kecil untuk mempan anakan yang kecil kan ya Bang? Iya, untuk lumut-lumut kecil itu untuk anakannya nanti. Alhamdulillah itu lagi ada yang ngerem lagi, baru 2 minggu kurang saya angkat anakannya dan sekarang sudah mulai ngerem lagi dia. Saya memakai ukuran 3 jari dengan 2 jantan dan 6 betina. Itu cara pikirannya dari Bang Putai. Di setiap indukan betina itu mungkin yang akan mengeram dalam waktu 2 minggu 4-3 indukan betina. Ketika sudah mengeram dan masih telur, usahakan jangan dipindahkan dulu. Ketika sudah kita lihat udah netas, ada anaknya, itu boleh kita angkat, kita pisah di bak atau ember. Otomatis anaknya akan dimutahkan, tapi nggak apa-apa, disatuin aja lagi, anaknya akan dimakan kembali. Menjelang 1-3 hari, ketika sudah tidak ada telur di perut si anakannya, boleh dipisahkan. Itu akan aman-aman aja, dipisahkan dan betinanya ditaruh lagi ke tempat si jantan. Dan menjelang 2 minggu kemudian dia akan memijah kembali dan mengeram kembali. Selain itu ada lagi Bang untuk cara-cara lainnya gitu yang Abang ketahui lah? Wah, kalau buat saya sih nila cukup mudah ya, nggak ada perilaku khusus seperti yang lainnya, ikan-ikan yang lainnya. Hanya saja kalau saya jangan melupakan daun singkong. Daun singkong saya wajib Fungsinya setiap itu buat sore. apa? Fungsinya itu buat apa untuk daun singkong? Daun singkong itu untuk makan selingannya Bang. Oh gitu. Iya, untuk makan selingannya dia. Karena untuk membuat air dan hijau. Dia menyerap juga seperti kotor-kotoran, atau apalagi daun sente ya. Bagus daun sente. Emang nggak akan dimakan habis daun sente, tapi dia bisa menyerap kotorannya Bang. Kotoran yang amoniak yang jahatnya ke dalam batang si daun sente itu. Jadi yang di bawahnya dasar kolamnya itu tok untuk yang sarang si jantan. Jadi bagus. Saya juga tidak menggunakan pompa, apa tuh namanya, pompa air. Saya hanya menggunakan aerator gelembung. Untuk pemijahan saya tidak menggunakan apa-apaan. Aerator gelembung tidak saya gunakan, hanya menggunakan air saja. Kenapa saya tidak menggunakannya? Karena kalau saya menggunakan pompa celup, takutnya nanti ketika saya lupa atau anaknya sudah menetas, anaknya akan tersedot dan mati. Sayang dong kalau kayak gitu kan, kita capek-capek. Terus gini Bang, termati dong. Alhamdulillah sih saya nggak mati. Dengan 1 luas kolam harus sesuai dengan kapasitas ikannya. Saya memakai pemijahan kolam 2x1. Itu kuat dengan 8 ya. 2 jantan dan 6 betina. Alhamdulillah saya tidak memakai aerator, kuat-kuat aja sih. Nggak mati. Dari 2 jantan 6 betina itu pasti nelorin tuh Bang? Pasti Bang. Pasti dia menelorin. Nggak mungkin enggak. Pasti nelor. Dengan 1 catatan lagi, ketika ingin memijahkan yang usia 3-4 jari si betinanya itu, usahakan jantan lebih besar ya. Ya. Dan kita lihat dulu nih si betinanya, kita pencet dulu area perutnya dia. Kalau telurnya sudah warna kuning pekat, itu udah siap untuk dipijahkan. Tapi kalau masih warna putih atau masih encer, usahakan tuh jangan dulu karena itu kemungkinan kecil jadinya sedikit. Jadi tapi sedikit, nggak full. Oh gitu. Kita lihat dulu. Bagus juga sih untuk cara-caranya bagi para pemula peternak ikan, terutama di mujair atau mujair nila. Dari cara penyilangannya, mujair biasa dengan mujair merah, mujair hitam ke mujair merah, dari cara bertelurnya sampai mengeluarkan telur, sampai menjadikan anak-anak yang burayak kecil,